Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sidang lanjutan mantan Menteri Perdagangan Thomas T.K. Lembong atau Tom Lembong terkait dugaan kasus korupsi importasi gula kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang lanjutan dari Tom Lembong hari ini masih dalam rangka pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Kejaksaan Agung, yakni pihak dari Kementerian Perdagangan. Dari 6 saksi yang diperiksa, Kamis kemarin 2 saksi dari pihak Kementerian Perindustrian dan 2 dari pihak Kementerian Perdagangan telah selesai. Dalam persidangan sebelumnya, pihak dari Kementerian Perdagangan juga sudah mengkonfirmasi bahwa adanya transparansi dalam kegiatan importasi gula di era Tom Lembong menjabat, yakni pada tahun 2015 hingga 2016 silam. Dan pemirsa, kita perbarui bagaimana jalannya sidang lanjutan Tom Lembong siang ini. Sudah ada reporter TV One Hilda Ramadanti di Pengadilan Tipikor. Selamat siang Hilda, seperti apa jalannya sidang hari ini dan siapa saja saksi yang dihadirkan? Silakan Hilda. Ya baik, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Betul sekali, hari ini merupakan sidang lanjutan dari Thomas T.K. Lembong ataupun Tom Lembong, yakni mantan Menteri Perdagangan yang terseret kasus dugaan korupsi importasi gula pada tahun 2015 hingga 2016 silam. Dan memang agenda hari ini ataupun agenda sidang hari ini masih dengan pemanggilan saksi ataupun pembacaan ataupun pernyataan dari para saksi di depan pihak dari Tom Lembong ini sendiri. Dan memang tadinya Tom Lembong ini datang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang dimana seharusnya sidang ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Dan memang rencananya hari ini juga akan melanjutkan pemeriksaan saksi, yakni 2 dari pihak Kemendagri yang memang Kamis kemarin belum sempat dilakukan agenda pemeriksaan saksi, dan memang ditambah lagi ada 2 dari pihak Kemendagri, maksud kami dari pihak Kemendak RI, yakni ada Nurimansyah, yakni selaku Kepala Pusat Data Sistem Informasi Kemendak, dan juga Yoshi Evelyn dari pihak Kemendak. Dan memang yang sedang diperiksa sekarang itu yakni Susi Herawati yang dimana dulunya ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Barang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan juga Perikanan dari Kemendak, dan Robert J. Bintario, yakni Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tahun 2014 hingga 2016 lalu. Dan memang tujuan dari pemanggilan saksi ini adalah keterangan saksi ini digunakan nantinya sebagai alat bukti dalam proses persidangan untuk membantu majelis hakim dalam menentukan kebenaran dan juga fakta-fakta dari kasus Tom Lembong ini. Dan memang sebelumnya pihak dari Kementerian Perindustrian juga Kamis kemarin sudah dilakukan pemeriksaan dan memang sudah selesai terkait dengan impor gula untuk pasar murah. Dan memang karena kedua saksi tersebut hanya mengetahui tidak ada rekomendasi importasi gula dari Kemenperin untuk kebutuhan pasar murah yang dilakukan oleh Tom Lembong pada tahun 2015 hingga 2016. Dan memang selain itu juga minggu kemarin ada 2 saksi dari pihak Kementerian Perdagangan, yakni ada Muhammad Yani dan juga Eko Aprilianto, yang dimana memang mereka berdua ini menjelaskan mengenai alasan kegiatan importasi gula di era Tom Lembong, yakni pada tahun 2015 hingga 2016. Dan memang dari penjelasan kedua saksi dari Kemendak ini, yakni Muhammad Yani dan juga Eko Aprilianto ini menjelaskan memang importasi gula pada era Tom Lembong ini sangat transparansi dan memang sudah disampaikan juga ke pihak presiden, lalu ke pihak menteri dan juga lembaga-lembaga terkait begitu. Dan memang dalam kasus ini Tom Lembong juga menguntungkan sebanyak 10 perusahaan swasta dan memang merugikan negara sebanyak 578,1 miliar rupiah. Dan memang untuk kasus ini juga Tom Lembong didakwa melanggar UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 di mana tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara demikian Fatimah dan juga Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda, informasinya langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas Hilda.